Halo sahabat Yesus Kristus, mari kita belajar bersama dari kitab Maleakhi, menjadi milik kesayangannya. Sebelum itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur Engkau mau kami menjadi anak-anak Engkau yang menghormati nama-Mu, takut akan Engkau, karena Engkau ingin memisahkan kami dari orang-orang fasik dan menjadikan kami milik kesayangan-Mu. Ajarilah kami dengan firman-Mu, dengan kebenaran-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara terkasih, kita sudah belajar ya dari kitab Maleakhi. Dan dari kitab Maleakhi kita mengetahui bahwa Tuhan mau kita menjadi milik kesayangan-Nya. Tuhan menegur ya umat-Nya melalui kitab tersebut. Kita jadi mesti bertanya, jika Tuhan menegur, apakah kita dapat menerimanya? Sungguhkah kita akan menerima tegurannya? Atau justru kita akan berkata, apakah kesalahan kami dan apakah dosa yang telah kami lakukan terhadap Tuhan Allah kami? Ini merupakan kalimat yang diucapkan oleh bangsa Israel di Yeremia 16 ayat 10. Jemaat yang dilayani Yeremia tidak merasa berdosa kepada Tuhan. Nah, sekitar 200 tahun kemudian, itu setelah mereka kembali dari Babel dan membangun kembali rumah Tuhan, Tuhan kembali menegur mereka atau keturunan mereka. Ketika Tuhan berkata, "Mengapa kamu tidak menghormati namaku?" Bangsa Yahudi menjawab, "Bagaimanakah kami menghina namamu?" Atau dalam bahasa kita, "Mana ada kami menghina namamu?" Ketika Tuhan berkata, "Kamu meremehkan meja Tuhan," mereka berespon, "Lihat, ini menyusahkan saja." Atau dalam bahasa kita, "Semua tidak boleh, jadi apa yang boleh?" Ketika Tuhan berkata, "Kamu membuat Tuhan lelah dengan perkataanmu," tetapi mereka mengatakan, "Bagaimana kami melelahkan Dia?" Atau dalam bahasa kita, "Mana ada kami melelahkan Tuhan? Mana mungkin Tuhan bisa lelah?" Ketika Tuhan berkata, "Kamu tidak kembali kepadaku," mereka bertanya, "Bagaimana kami harus kembali?" Atau dalam ekspresi kita, "Kami salah di mana? Mengapa kami harus kembali?" Ketika Tuhan berkata, "Kamu menipu aku," mereka menjawab, "Bagaimana kami menipu engkau?" Ketika Tuhan berkata, "Kata-katamu sangat kasar terhadap aku," mereka menjawab, "Kata-kata kami yang mana melawanmu?" Tuhan menjawab mereka, yaitu ketika kamu mengatakan, "Sia-sialah beribadah kepada Allah." Apakah untungnya memelihara ketetapan Tuhan? Atau dalam bahasa kita, sia-sialah memuji dan menyembah Tuhan. Apa gunanya mempelajari firman-Nya? Singkat kata, mereka tidak merasa bersalah. Sikap mereka justru menunjukkan Tuhanlah yang bersalah. Mereka menganggap Tuhan telah salah menilai mereka. Teguran-teguran yang Tuhan berikan di kitab Maleakhi bertujuan untuk memperingatkan kita agar kita tidak menjadi orang-orang yang sepertinya masih menyembah Dia, padahal telah meninggalkan Dia. Kita jadi harus merenungkan apa yang membuat kita tidak menerima teguran Tuhan, atau apa yang membuat kita tidak dapat menangkap pesan Tuhan ketika Dia menegur kita. Hal tersebut disebabkan oleh orientasi hati kita, yaitu ketika kita memilih jalan kita sendiri. Hal tersebut terjadi ketika kita tidak lagi memperhatikan Tuhan, tetapi menjalani hidup ini dengan menuruti keinginan kita sendiri. Para imam mengubah ajaran demi menyenangkan jemaat. Para imam menceraikan istri mereka demi menikahi perempuan kesukaan mereka. Mereka menjadi orang yang menyesatkan dan disesatkan. Mereka menipu Tuhan dengan merampok Tuhan, yakni tidak lagi memberikan persembahan persepuluhan kepada Tuhan. Nah, dalam hidup ini kita terus-menerus mengejar yang namanya kebahagiaan. Bangsa Israel juga begitu. Nah, di Maleakhi 3:12 Tuhan memberikan tips kebahagiaan, yaitu dengan memberikan persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Persembahan yang diberikan kepada Tuhan dalam kebenaran. Kitab Maleakhi mengajar kita bahwa pilihan hati kita bisa membuat Tuhan menolak pelayanan dan persembahan kita. Jadi apa yang Tuhan mau kita perhatikan? Tuhan mengatakan di Maleakhi 2 ayat 5, "Perjanjianku dengan Dia, yakni kehidupan dan damai sejahtera, kuberikan kepadanya.
juga rasa takut, supaya ia takut kepadaku dan gentar terhadap namaku. Ini pesan kunci yang ada di kitab Maleakhi, saudara. Dalam perjanjiannya dengan kita, Tuhan memberikan kita kehidupan, damai sejahtera, dan rasa takut kepadanya. Takut akan Tuhan bukan takut dia marah, tetapi tidak mau melakukan apa yang tidak dia sukai. Takut akan Tuhan tidak dapat dipisahkan dengan mengasihi Tuhan. Musa takut akan Tuhan, tetapi dia tidak menjauh dari Tuhan. Sebaliknya, dalam kasihnya kepada Tuhan, dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Dalam perumpamaan Yesus, penerima 1 talenta mengatakan kalau dia takut akan tuannya, sehingga dia menguburkan talentanya. Nah, takut akan Tuhan bukanlah seperti penerima 1 talenta ini. Abraham takut akan Tuhan. Dia menantikan Tuhan dengan sabar dan menaati dia. Karena takut akan Tuhan, baik Musa maupun Abraham memperhatikan Tuhan. Sehingga ketika Tuhan menegur, mereka menangkap pesannya. Dalam takut akan Tuhan, berkat Tuhan mengalir ke dalam kita dengan berlimpah-limpah. Ada di Ibrani 6 ayat 14 dan 16. Dan kita berespon dengan setia dalam persembahan kita. Ibrani 7 ayat 8 hingga 9. Dalam mewujudkan kehidupan dan damai sejahtera, Tuhan ingin kita memberikan pengajaran yang benar, yakni pengajaran yang kita berikan dalam kejujuran, agar orang-orang yang mendengarkan berbalik dari kesalahan. Maleakhi 2 ayat 6. Apakah karena pengajaran kita, anak-anak kita mengenal Tuhan dan kembali kepada Tuhan? Bagaimana kita menerima teguran Tuhan dan kemudian juga menegur sesama agar orang-orang berbalik dari kesalahan? Maleakhi 2 ayat 6 mengatakan, dalam damai sejahtera dan kejujuran, ia berjalan bersama aku, dan banyak orang dibuatnya berbalik dari kesalahan. Kata kuncinya adalah, ia berjalan bersama aku. Kita berjalan bersama Tuhan dalam damai sejahtera dan kejujuran. Sekalipun kejujuran itu membuat hati orang menjadi sedih, akan tetapi orang-orang berbalik dari kesalahan, sehingga mereka juga memperoleh kehidupan dan damai sejahtera. Berapa banyak orang yang telah Anda buat berbalik dari kesalahan? Mungkin kita berpikir, sepenting itukah kita membuat orang berbalik dari kesalahan? Bukankah dengan demikian kita jadi membuat teman-teman kita dan keluarga kita menjadi sedih? Pengajaran yang benar yang diberikan dalam kejujuran akan membuat hati menjadi sedih. Namun, kesedihan menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan. 2 Korintus 7 ayat 9. Kitab Maleakhi mengajar dan memberikan kita peringatan agar kita sungguh-sungguh beribadah kepada Dia, melayani Dia, mengajarkan kebenaran agar orang-orang berbalik kepada Dia, menjaga kekudusan pernikahan, serta memberikan persembahan kepada Dia. Sebab Tuhan akan melakukan pembedaan. Tuhan akan memisahkan orang yang takut akan Dia, orang yang menghormati namanya, dengan orang-orang yang tidak takut akan Dia dan tidak menghormati namanya. Tuhan ingin kita menjadi milik kesayangannya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati setiap kita. Bye-bye.